Halo guys, kembali lagi di konten YouTube Podcast Kinari bersama saya Ari dan tandem saya bernama Kin Tokyo. Kin Tokyo. Karena lahirnya di Tokyo, Mas Ari. Iya, tapi mirip sih orang Jepang. Ya, makasih Mas Ari. Nomor sepatu? Nomor satu saya 41 Mas. Cukuplah Adidas Nike mah. Ya, Ya, kali ini kita bersama siapa Mas Kin? kita ketemu sama Bang Frankie Rory. Iya, Frankie Panggilannya Rory. Bang Botak. Bang Botak. namanya Bang Botak loh. Ya maunya dipanggilnya Bang Botak, tapi kita manggilnya Bung Frank gimana? Kan Iya. Bang Botak aja. Wah. Bang Frankie itu Kita terlalu sebenarnya marah. menolak dipanggil Bang Botak. Soalnya tadi kan ngomong ini Jepang ya. Ya ini Jepang, saya Apa tadi Indonesia. namanya? Kin Tokyo. Kin Tokyo. Hampir mirip sama kayak kakek Sugiono ya. Masih main tuh, Bang? Kakek Sugiono versi muda. Masih main enggak? Masih. Mas dong. Enggak, nonton. Nah, kebuka dong kakeknya. Aduh. Iya. Jadi Bung Frank ini, Bang Botak ini atau Bung Frank ini adalah suami dari pedangdut tenar pada masanya ya. Sekarang masih, Mas Ari? Oh masih. Kan masanya dulu sama Duo Serigala. Iya. Oh, Sekarang melambung eh, jauh. apa voltase listriknya lagi turun dikit. Lagi Oke. turun sedikit. Dia suaminya dari Ovi Sofiandi. Sofiandi. Nah, menariknya nih Mas Ari nih, Hah? bukan cuma suami, tapi juga manajer. Iya, manajer juga. Betul. Betul. Nggak cuma manajer juga mas, tapi koki juga. Betul. Nah, Ovi kerjanya apa dong di rumah? Pokoknya gue merintah pembantu semuanya gua. Nyuci baju gua. Iya, makanya. Dulu bahkan jadi atlet Iya. senam Polda. Terus sempat jadi DJ ya. Iya. Ya. Kita Bang. akan mengulas kehidupan Wah. Bang Botak atau Bung Frank ini sebelum menikah bersama Ovi. Mengulas. Ya. Mengulas, kita membongkar. Bukan mengupas. Mah, membongkar aja lah kalau gitu kita Membongkar. kita bongkar aja siapa Aku sih? pikir gua gudang. Iya. Ya kan kita tahu Ovi mulu lagi pas lagi cuci gudang ya. Bisa aja ujungnya. Iya dong. Bang, jadi ya perjalanan karir dimulai dari mana? Dari chef dulu, kemudian Ke DJ. atlet senam, DJ atau Jadi apa? gimana? Kita nyebutnya bingung lah saking Iya. banyaknya. Dulu tahun 96, ya 96, 97 mulailah terjun di dunia aerobik senam. 97, 98 baru memang benar-benar jadi atlet. Di Sulut waktu itu ya. Atlet lari ya? Bukan. Lari dari kerusuhan. Ya. Jadi kenyataan. Wah, atlet Porda Mas Ari. Porda. Porda, bentar lagi timnas. Lu jangan macem-macem. Apa tuh? Ya. Sekarang lu lihat gua udah perut kembung ini. Dulu Iya. gua masih stek. Iya, Oh. kayak Ronaldo tuh Oh, perutnya. Ronaldo Lapan. parah. Perutnya 8. Ini kayak Ronaldo kayak prosotan mas. Nah, jadi tahun 98 sampai 2002, ya 2002 masih ngajar pun masih ngambil, sempat ngajar senam, sempat ngajar aerobik itu sampai 2008, 2009, 2010. 2000, kenapa itu awalnya senam? Kenapa aerobik yang Karena aku dulu suka breakdance. Aku dulu suka breakdance. Bukannya enggak, lu bukannya beda ya gerakan breakdance sama aerobik beda bukannya? beda, tapi unsur dance-nya ada. Oh iya. Karena itu lu jangan kebanyakan cuma jalan-jalan. dia breakdance nggak bisa soalnya Dia kebanyakan nonton kakek Sugiono. Aduh, kenapa kebanyakan nonton Salah Nokti? apa, kakek? Nokti gua kebanyakan nonton Nokti, ya. Jadi itu dulu zaman-zamannya ngetopnya zaman Michael Jackson, ya kan, breakdance, semua orang pasti. Nah, tiba-tiba di tahun 96, 97 aku itu ada orang yang melihat aku sementara dance, tiba-tiba ditawarin, mau nggak jadi instruktur aerobik? Wah, aku orang kampung, orang yang nggak tahu apa-apa, tiba-tiba bingung loh, apa itu aerobik gitu. Nah udah, ayo main, dikasih kartu nama, main ke salah satu tempat fitness ternama gitu. Waduh, anak fitness. Udah dong, main ke sana aku lihat, oh ini begini. Oke, coba, cuma dalam jangka waktu hampir 6 bulan, tiba-tiba udah jadi. Nggak nyampe 6 bulan, malah 3-4 bulan. Udah jadi. Karena udah jadi, udah basicnya udah langsung dapet. Oke. Karena kan
udah ada basic dari breakdance itu sendiri ya, karena namanya kita ngedance pasti kita punya namanya hitungan ketukan. Iya. Nah, aerobik pun itu seperti itu. Kita ngajar itu berdasarkan hitungan ketukan. Tapi ini kan untuk aerobik itu untuk kesehatan, untuk melatih orang badannya biar jadi semok, jadi fit, jadi bagus. Nah, udahlah berlanjut. Tiba-tiba 98 aku ikut perlombaan pertama kali langsung juara. Wih, luar biasa. Juara 3 tapi. Oh, Ya, jadi nggak apa-apa. juara 3 tuh bukan Dari juara, berapa Pak. orang? Dari berapa Peringkat. orang? Juara tuh cuma 1 Oh, iya. menurut saya. Dari berapa orang? 4. Oh, Luar biasa cuma 4 Dari berapa? Dari 3 dari berapa? atlet Mas Ari. Hah? Atlet. yang podcast mah aja. Awalnya nggak bagus. Jadi juara dari berapa orang? Juara 3. Waktu itu kalau nggak salah 38 peserta. Provinsi itu udah tingkat provinsi. Belum, masih seprovinsi Sulawesi Utara. Iya, saat ini masih tingkat provinsi. Iya. 38 peserta, berlanjut dan akhirnya mulai juara 1. Itu Cuma 3 bulan kemudian udah juara 1. tingkat tetap tingkat provinsi. Masih tingkat provinsi. Nah, baru tahun 2001 itu ada lomba gede, itu se-Indonesia Timur. Pertandingan ya? Iya, pertandingan se-Indonesia Timur. Kalau nggak salah disponsori waktu itu salah satu bank ternama dan tim jurinya itu dari Jakarta semua. Oke. Memang atlet-atlet internasional ya, yang memang sangat profesional di bidang itu. Nah, mereka melihat saya waktu itu yang memang waktu itu bertepatan menjadi juga juara 1. Lalu mereka memutuskan untuk ini harus kirim ke Jakarta. Oke. Udah, nggak dari situ udah ngajar-ngajar. Nah, 2010 udah nggak ngajar lagi. Itu berarti tahun berapa? 2002. 2002. Jadi selama 2002 sampai 2010 tetap Tetap masih ngajar. tetap masih ngajar. Mesti. Tapi udah nggak atlet. Udah Oh, tinggal oke. ngajar biasa. Kenapa tidak atlet? Nggak nyampe. Karena Ada ada sesuatu sesuatu tertentu. Iya, ada sesuatu yang naik up. Oke. Karena waktu itu saya mampu. Hmm. Masih biasa. Oh, masih Gejolak kaula muda. Masih Lu kan udah tua. Masih bandel, masih bandel. Oh, gue pikir lu pas lahiran langsung gede kan kayak. Gila, kaula muda. Memang lu pikir bokap gua tuyul? Memang itu sempat berbenturan dengan apa namanya? Saya bukan mobil. Dengan gejolak jiwa muda tadi. Oh iya, gejolak jiwa muda yang sangat menggebu-gebu. Jadi akhirnya ya memang nggak di situ. Padahal kalau diterusin bisa jadi atlet nasional. Bisa jadi, tapi mungkin bisa jadi juga kalau saya terusin saya tidak bertemu dengan istri. Oke. Saya luar biasa sekarang. Dan sempat tidak jadi DJ gitu ya. Iya. Masuk Pak Eko. Ya, jalan hidupnya emang udah di Muji-muji. Iya. karena memang duitnya kan dibawa istri Mas Ari. Iya, betul betul. Ya inilah Kalau nggak dipuji, lu mau? Mau nampung gua? Iya, mau jadi abis malam Jumat coy. Lanjut Nah, Mas. habis itu ketika berhenti jadi atlet ngajar masih ngajar sampai 2010 apa yang Bang Botak lakukan? Katanya sempat jadi DJ saya dengar. Iya, DJ itu 2012. Oh baru 2012. Saya 2010 itu, jadi apa ya? Aku itu tipikal orang yang tidak pernah menyerah. Apapun yang terjadi, survive. Bagus tuh. Karena aku basically dari keluarga bukan orang yang berada. Aku keluarga orang yang sangat sederhana, mama papa yang ya orang Manado yang cuma bertani. Jadi saya punya prinsip, saya punya tekad adalah apa? Segala sesuatu saya cari sendiri. Oke. Nah, dari zaman saya sekolah sebenarnya, SMP saya sambil sekolah, saya sambil jualan ikan di pasar, ya itu kehidupan yang saya jalani. Nah, ketika 2010 itu sebelum ke 2012 saya sempat jualan buah di pinggir jalan. Oh ya, di Manado. Di Manado. Saya jualan buah. Apa aja saya jual. Yang penting buah itu. Atas inisiatif sendiri atau orang tua? Ya pasti inisiatif sendiri. Oh. Iya. Nanti bukan jual orang aja ya. Oh enggak, saya tidak suka jual orang. Oh. Tapi kalau Anda mau melamar saya jual. Tinggal karungin. Saya soalnya dari karakter dan mimiknya dia cocok jual. Untuk umpan ikan tuna. Pas tuh Mas Ari. Anaknya segini buat ikan tuna, Paus ya. buat ayam. Aduh. Ayam.
acara apa ini? Ini yang dibahas apa? Kok celah-celahannya? Akhirnya apa itu bang? Jualan buah. Kenapa akhirnya pilih buah di antara banyak dagangan yang lain? Oh, karena ini buah itu manis. Makasih. Buah, bukan apa? Iya. Anda sepet. Terus. Jadi kayak gini. Waktu itu aku tuh pengen punya mobil. Ya, pengen punya mobil, pengen punya kendaraan. Impiannya besar loh, impiannya Iya. tinggi loh. Ya, waktu itu aku pengen punya kendaraan. Ya udah, aku cari apa yang aku harus kerjakan. Ya udah, mulailah aku jualan buah di pinggir jalan. Tapi memang benar-benar itu terbukti. Ketika kita mau berusaha, mimpi yang baik itu akan tercapai. Tetapi yang penting satu, prosesnya kita harus bersabar untuk mencapai mimpi itu tersendiri. Karena kita kalau mengejar mimpi dengan jalan pintas, memang benar Bisa. dapat, Ah. pasti dapat. Tapi di belakangnya itu hasilnya sangat-sangat tidak baik, enak ya. nggak enak, Enak. ya. Dan ibarat kata untuk sesuatu yang istilahnya menjadi proud dari diri kita sendiri itu nggak ada. Nah, aku tuh memang jujur sampai detik ini pun nggak pernah minta duit sama orang. Apapun itu aku cari sendiri. Aku sebagai orang laki-laki, aku cuma bilang, ya itu yang aku juga ajarkan anak-anak. Aku bilang, tugas kalian ya kita orang tua membiayai kalian sampai kalian sekolah, kuliah, lulus dulu. Setelah itu silakan kalian cari kehidupan kalian sendiri. Aku tuh berjuang jualan buah di pinggir jalan. Itu sempat diketawain sama temen. Itu orang tua juga nggak marah. Malah kalau mama papa malahan justru ya karena memang kita orang sederhana ya nggak masalah, yang penting kita nggak nyuri, nggak nyopet, ya kan, apalagi sampai ya hal-hal orang lain. Udah jualan buah di pinggir jalan dan terbukti dalam jangka waktu 2 bulan 3 bulan dapat mobil waktu itu, mobil tua. Anda nggak malu itu bang, malu tanda kutip. Label Anda kan udah atlet, ya, ya, atlet memang. daerah. Enggak. Sama orang barangkali ngelihat, atlet aerobik nih. Tapi serius, waktu itu bro, aku jualan. Aku tuh pakai ada salah satu orang kepercayaan aku menurut dia cacat. Kakinya setengah udah nggak ada. Aku manggil dia untuk jalan sama aku jualan. Itu aku sempat diketawain sama orang. Ya mau jualan apa, masa anak buahnya gini. Aku cuma bilang, aku tetap percaya bahwa rezeki yang baik itu pasti akan ada. Jualan itu kayak pelontolan aku muter satu Manado jualan buah durian, Jalan kaki, buah mangga. sepeda, Enggak, waktu itu motor dulu. motor. Muter, ngumpul duit sekitar 1 bulan lebih. Aku tuh ditawarin mobil, kalau nggak salah ada salah satu mobil tua pick up tahun 88. Mereka menjual waktu itu cuma 12 juta. Aku ambil karena aku mau naik level dari Bulan motor. masuk berapa jadinya? Aku bukan hitungan sebulan kalau jualan harian. Oh iya. Kadang kalau rame harian 1 hari bisa untung 1 juta. Itu satu buah, satu jenis buah atau 2 langsat, kadang 3 sampai rambutan sama 2 langsat ya? Satu buah. langsat. Gue pikir nama jalan di Kebayoran Baru. Ya itu mungkin ada pohonnya dulu. Iya, pohon gue pikir langsat. nama ceng-cengan langsat gitu. Bukan. Itu anjay Mas Ali. Iya, iya, iya. Anjay, jangan ngomong anjay. Nggak boleh. Nggak ya. boleh, nggak boleh. Ya, maaf, KPAI. Anjay nggak boleh. Lanjut. Jadi udah dari Oke. situ berjalan. Hanya dua buah itu. Iya, buah-buahan itu karena memang di Manado ya nggak usah di Manado, di sini juga kalau lagi musim buah semua orang pasti nih. Iya. Musimnya lagi durian, Ah. orang makan durian. Kadang kita melihat wah ini cuma jualan durian, tapi sebenarnya itu menghasilkan yang bagus. Dari situ aku dapetin uang, aku kumpul, tabung, dapatlah itu mobil pickup, naik level dong. Udah mulai jualannya lebih banyak. Tiba-tiba ada beberapa penjual di Manado ngambilnya dari aku. Masukin ke mereka. Nah, setelah berjalan 2 bulan, naik level lagi. Oh ya. Nah, tiba-tiba aku lihat orang tua aku, keluarga aku ternyata pintar masak. Aku belum tahu kalau aku ini tahu masak. Tapi memang waktu zaman SD dulu sama SMP, orang tua udah ajarin. Mereka kalau ke kebun, aku sama adik aku yang masak. Tapi kan kita nggak tahu kalau kita itu bisa meracik masakan yang untuk kayak ya restoran atau catering apa. 2011 cateringan mulai coba masuk. 2011 cateringan. Jadi orang tua berarti ya? Pertama kali? Masuk lewat aku Oh, masuk. dari teman-teman.
mau dong, aku coba, ayo Ma, bisa nggak masak ini? Ternyata dicoba, dikasih ke mereka suka. Oke. Berlanjut lah dari sini. 2012 aku memberanikan diri untuk buka salah satu kafe kayak restoran di pinggir pantai di Manado, sewa. Berjalan itu sampai 2015. Masak sendiri? Masak belum, aku waktu itu belum masak. Yang masak masih mama. Oh, masih mama. Sama tante. Jadi aku mulai masak di Jakarta. Oh, oke. 2015 barulah di Jakarta buka yang namanya King Tuna di kaki gunung. Oke. Tapi 2012 juga sambil jalan restoran yang Manado, aku tuh main DJ. Oh. Sambil masak, main DJ. Emang bakatnya banyak banget nih. Pokoknya apa aja. Sebenarnya kita diberikan potensi untuk kita kembangkan masing-masing. Tergantung kita melihat peluangnya. Contoh kayak Ovi terbiasa dengan nyanyi dangdut. Aku sekarang kasih belajarnya untuk coba cari challenge dulu. Lagu-lagu pop, lagu pop gitu. Kita jangan terpaku pada satu patron. Betul. Kita melihat saja seorang Judika, kan? Dia waktu jadi juri bisa nyanyi lagu Iya. Batak, lagu daerah, lagu Manado, lagu dangdut. Dangdut. Ah, Malah keren ya. keren. Kita semua ini punya talenta masing-masing. Sama kayak Ari itu punya talenta. Gak usah disebutin, Bang. Tapi dia talentanya di penuh. Talenta nyinyir doang yang dari Dia diam gini, Bang. Adminnya lambe nyinyir. Ya. Kasar ini. Enggak, soalnya ketahuan. Jadi, guys, dia ini admin lama nyinyir. Kehidupannya dia itu cuma nyinyirin untuk orang. Dia kalau ngebahas aib orang nomor satu. Itu karena kerja aja, Bang. Jangan bahas sampai nyinyir. Dilaporin tuh ke Syahrini ke Polda. Jadi emang karena kerja aja kita bikin gosip terus, Bang. Jadi Iya. kita nyinyir. Dia masa dia kasih Iya. aja kita ikutan nyinyir. Karena pekerjaan jadi kita mendalami nyinyirin Iya. itu. Gitu. Ada berita bagus yang harus diangkat. Apa itu? Kakek Sugiono. Gua bukan dia dong. Gua bukan dia dong. Gua udah tua tadi. Kan King Tokyo. Oke, terus gua dari DJ itu proses pembelajarannya sendiri DIY atau memang belajar? Nah, itu belajar DJ juga lucu ya, karena mungkin aku juga basicnya dari instruktur aerobik yang berdasarkan beat. Oke. Hitungan ketukan. Nah, DJ ini kan juga berdasarkan feeling dan Iya, beat betul, ketukan. betul. Nah, aku kebetulan punya temen senior DJ di Manado. Aku tuh cuma dilatih cuma 1 kali, 2 kali pertemuan. Tetap selebihnya aku udah belajar sendiri, udah jalan sendiri. Cuma dalam jangka waktu 3 bulan udah main. Itu sebelumnya memang sama sekali nggak pernah berhubungan dengan musik, pekerjaan atau hobi Enggak. sama sekali. Sama. Jadi dengan musik hanya saat aerobik. Aerobik. Karena kan kita ngajar aerobik itu berdasarkan ketukan. Iya, betul. Jadi anaknya lagi flow banget ya Mas ya? Iya. Apa juga jalannya kan? Iya. Yang penting niat. Improve-nya bagus loh. Oke. Dalam artian sih sebenarnya gini, zaman kita dulu bukan zaman digital, zaman yang istilahnya berdasarkan otodidak sebenarnya. Ya, Kalau zaman sekarang semua kalau boleh dibilang semua terasa lebih gampang dan instan. Iya, iya. Karena apa? Semua berbicara tentang digital. Apapun talenta yang kita miliki, kita kembangkan, satu dunia pun bisa tahu. Betul. Kalau zaman dulu kita itu harus berusaha menetas untuk mendobrak ibarat kata eksistensi itu nggak gampang. Iya. Tapi sebenarnya zaman sekarang juga challenge-nya berbeda. Ya. Jadi Masing-masing ada plus minusnya. Jadi kalau nggak otodidak ya orang yang punya duit gitu kan baru bisa belajar Iya. ya. Itu akhirnya kemudian belajar DJ dari DJ. Kemudian Anda yang mulai pertama kali tekun itu apa? DJ kah atau masak atau Justru DJ duluan. oh DJ dulu. DJ 2012. Aku mulai masak sendiri 2015. Oh iya. mulai benar-benar masak? Kan? Maaf. Sebenarnya datang ke Jakarta itu aku bawa satu brand produk yang sebenarnya kalau di Jakarta kan kuliner Manado itu udah umum ya, Iya, banyak orang tahu. iya. Tapi aku bawa brand produk yang memang benar-benar berbeda, yang belum ada di Jakarta sendiri. Yaitu produk kayak rahang tuna, cakalang kore segala macam. Itu memang produk kreasi aku sendiri. Oke. Aku bawa challenge di sini karena ya aku udah bilang kan dari awal, aku tuh suka sesuatu yang menantang. Mau jadi ataupun nggak jadi nggak masalah, yang penting coba gitu. Tapi ya bersyukurnya ternyata saya nggak pernah nyangka dari 2015 itu apa yang aku racik itu diapresiasi oleh Kemendikbud
DPR RI sampai sekarang catering masih jalan. Hari Tapi, bulan. tapi bukan karena gue hebat, oh bukan. Ada yang maha kuasa yang hebat. Ya. Betul sekali. Kita kan manusia cuma menjalankan titipan yang dia kasih di kita. Dia Jangan lupa tidak bersyukur, hebat. Bang. Dia, Ya. dia tidak hebat, hanya pintar berkomunikasi saja. Betul itu. Betul, Iya, betul. betul. Intinya gini, kita berkomunikasi dengan semua orang. Kita Iya. buka wawasan sebenarnya. Kita jangan istilahnya patron kita sempit. Sama kayak Ovi yang sekarang kebetulan aku mengejarnya Ovi sebagai seorang suami, sebagai seorang manajer. Aku tuh melatih Ovi untuk apa? Belajar untuk open your mind, buka pikiran kamu, buka pola pandangan, buka patron pandangan. Mulai konsumsi musik dari berbagai macam genre. Jangan cuma berpatokan di situ. Betul, betul. Kemarin itu ada kok sama timnya Noella, Jericho. Ini Ovi juga sama. Aku tuh masukin Ovi sama Jericho. Jadi Jericho bikin kemarin udah kontak-kontaknya sama Jericho. Aku mau Ovi itu belajar banyak dari orang, karena di luar sana orang-orang hebat musik itu banyak. Iya. Betul. Kita jangan terpaku bahwa oke, gue udah punya nama gede, gue udah hebat. Oh tunggu dulu. Tapi sekarang juga industri sama ini juga sama kok. Justru malah ini yang lebih maju sekarang. Berkat YouTube. teknologi. Iya teknologi, platform kok jalan. Sekarang siapa yang nggak bisa berkreasi? Orang Indonesia ini sebenarnya adalah orang yang paling harusnya bersyukur luar biasa. Karena apa? Kita bisa menikmati warna musik yang bermacam-macam. Kita bisa menikmati menu makanan yang bermacam-macam. Betul. Kita bisa menikmati pemandangan, budaya segala macam. Negara paling kaya negara Indonesia. Betul. Ya, kan? Amerika. Mereka itu cuma terpatron dengan apa? Paling R&B segala macam. Iya. Nah kita punya gamelan, kita punya Manado yang ada kolintang, Papua punya dengan ciri sendiri, NTT punya, Bali punya. Karena jadi dosen musik. Iya tapi enak. Ya betul ya, tapi yang diomongin Bang Botak betul. Benar. Sampai akhirnya dia pintar berkomunikasi sampai akhirnya kecantol sama Ovi. Jadi gimana sih tuh awal mulanya tuh? Gede saya lihat nih. Ya waduh. Enggak. Jadi gini orang Apanya, Mbak? merasa cintanya. Apanya Mas Ari? Rasa cintanya. Rasa cintanya besar. Ari nggak boleh kalau nyentil-nyentil yang gede. Dia tangannya dia terlalu lancar. Itu pertemuannya tahun berapa, Bang? 2018. 2018. Itu berarti setelah Abang di DJ itu jalannya sampai tahun berapa berarti? Sebelum Bom Hiroshima Nagasaki. Wah, luar biasa. Ya ternyata pelaku perang dunia kedua. Enggak, jadi waktu ngerjain dulu sampai terakhir 2017 main. 2017. Red Square sama Equinox X2. Kenapa? Doi AGJ banget anak gaul Jakarta, Bu. Kenapa Bang Botak akhirnya muncul untuk berhenti jadi DJ? Capek. Capek. Sekarang Capek melek di malam hari atau enggak, jadi bayarannya udah nggak cocok? Capek kekencangan atau dia. lingkungannya barangkali Bang? lupa. Jadi gini, DJ aku jadiin itu sebagai cuman untuk itu Fun aja udah. fun, karena hobi ya. Nah, kuliner aku lihat dari segi potensi bahwa kuliner ini bisa untuk jadi pegangan masa depan, bahkan sampai anak cucu. Betul. Ya. Nah, ketika kuliner ini jalan dengan luar biasa, ya itu yang aku tekuni. Nah, dari kuliner inilah saya bertemu dengan sosok seorang Ovi. Sofianti, anaknya kan bisa nih. Itu hubungannya apa kuliner dengan Ovi? Hah? Bang. Sama Iya. enak. Ya. Ovi ternyata suka ikan tuna gitu ya? Suka. Suka cakalang juga. Oh ya? suka. Ovi suka tuna dan cakalang. Tapi kalau diplesetin jadi kata yang bagus. Apa tuh? Tunangan sekarang. Bisa aja ya. Jago Itu nih. jadi ketemunya di mana? Pertama ketemu di mana? Kemarin dia Awal mula ketemu di Awal mana? mula ketemu. Nah, dia udah sempat dengar aku di media sosial. Aku tuh jago DJ segala Oke. macam. Tiba-tiba dia datang ke tempat jualan aku, minta tanda tangan. Aduh. Idola berarti. Idola. Dia datang, Indonesia. dia datang. Mana itu Nyong Manado itu? Iya. Saya mau foto sama tanda tangan gitu bang. Gak usah jujur-jujur, kita udah tahu. Ya, jadi gini, temennya dia sama temen aku sama gitu. Jadi temen aku ternyata temennya dia. Oh. Datang tiba-tiba temen aku bilang, Ki, siapin masakan enak ya. Ntar malam ada bus serigala mau datang. Oh. Waduh. 2016 Menguncang hati. 2016 kan bu? Masih di Bruce Bersuara dong saya. Masih mengguncang
Patiunus ya. Oke. Tapi Patiunus. wah ya. 2016 dia datang. Nah jujur waktu pertama mereka aku lihat di TV dulu di Manado, ya kaget aja. Sebel deh. Ketika ketemu langsung, Biasa. aku lihat istimewa karena Oh, aku istimewa. bilang gini, beda ya dia ya ternyata. Ini mulutnya manis banget bro. Ini mulutnya manis banget guys. Kacau guys dari tadi guys. Rik, gue bilang dulu ya. Sebagai manajer, kalau mulut nggak manis, artis nggak dapet job. Ya, betul. Betul nggak? Tadi kalau nyenggol istrinya mulutnya manis banget. Bun, ini apa asin? Rik, Ya, lu nggak bisa sama gua. Jadi gimana ceritanya Patiunus? Lu mah sempet tetep. Jadi ceritanya Patiunus ini gimana? Nah, Patiunus udah dibongkar sekarang. Udah ada berarti bang? Itu udah ada. Kita udah pindah. Nah, jadi ketika dia datang, gua ngelihat dia, beda ya ternyata. Tapi perkenalan kita cuma sebatas sampai situ. Oke. Berlanjut dia sering order makanan. Tapi sempat memasakkan untuk Oh iya dong, tetep dong. Apalagi setelah aku masak, aku dampingin. Oh itu jangan-jangan. Udah banget. Jampenya itu. Gede. Ya. Makanannya yang gede. Porsi besar. Dasarnya belum. Kalau di improv jadi panjang bu. Akhirnya kemudian Akhirnya komunikasi lancar ya. Komunikasi lancar. Setelah saling pesan. ya Saling kan? pesan, dia sering pesan, makan, tiba-tiba 2018 sepupu-sepupu aku datang karena kita udah buka 2 tempat waktu itu, Patiunus sama Ampera. Ya. oke. Nah kebetulan mereka ngefans sama dia, Oh. mau foto. Heeh. Nah dia kebetulan lagi live, tiba-tiba dibawa, ini lagi live nih. Nah, aku langsung komen aja, Neng apa kabar? Gitu bla bla bla, tiba-tiba dia bilang, aduh kangen dong makan rahang tuna dan cakalang korek. Ya aku dong ngeletuk aja, mau dianterin, tapi jauh, gimana Cilengsi? Oh kebetulan kita udah tutup, tapi memang kebetulan hari itu kita udah habis sold out, Oke. udah mau tutup, tinggal punya dia, ya udah gue masukin. Anak-anak gue bilang mau nggak foto? Ayo berangkat lah kita ke Cilengsi, ke rumahnya dia. Untung ada temennya ya. Tapi enggak, itu yang saya bilang bahwa kita nggak pernah tahu yang namanya kebesaran yang di atas. Kalau memang udah diatur setting Betul. sedemikian rupa, jodoh pasti ketemu. Jadi. Ternyata malam itu sebelum aku ke rumah dia udah doa duluan. Oke. Tanya sama orangnya, dia doa duluan, dia bilang kirimkan saya jodoh yang terbaik. Yang nongol saya. Kan lu sama saudara lu. Tapi yang nongol saya bawa cakalang, bawa ikan. Saya datang ke rumah dia. Saya pikir dia apa? Bohongan kan yang ngomong gitu. Saya pikir lu pencitraan lu begitu. Bohong. Tapi nggak benar. Oke. Saya bawa. Selanjutnya dari situ mulailah berkomunikasi. Oh. Itu mulai ada benih-benih rasa saling jatuh cinta. Kita bukan padi. Iya. Padi. Benih-benih. Ya benar. Mulai dari situ sebenarnya Bubuk ya berarti mulai bubuk kita Bukan, mulai ada. tidak. Bubuk. Bubuk kita udah ada. Jadi gini, bukan benih, bukan maksud tumbuh benih, tapi waktu itu kita sekedar masih tetap konteks seperti Oke. biasa. Biasa aja berteman. Karena gini, aku orang yang ibarat kata tahu diri. Hmm. Aku bilang mungkin gue mau jatuh cinta sama seorang Artis, artis, ya. sementara saya cuma dagang Oke. ikan tuna di warung kecil. Oke. Itu nggak masuk akal banget. Udah, Ada banyak kayak gitu ya, Bang? aku jalanin aja biasa berteman. Tiba-tiba mulai ngobrol berdua, akhirnya kita berdua memutuskan untuk kenal lebih dekat. Nah, ketika kenal lebih dekat, aku itu bukan tipikal orang yang mau ngomong, oh aku ada begini, enggak, aku langsung open, nih aku seperti ini. Terima syukur, nggak terima syukur, Ya, nggak apa-apa, ya. gitu. Intinya gitu, daripada dia tahu belakangan, Ya. Jadi tidak berharap ya. wah, Awalnya nggak berharap Nggak, tapi sama. ternyata jadi. ternyata jadi. Nah, jadinya pun itu, aku pikir itu sebagai suatu karunia yang luar biasa. Nah, ketika jadi sama Ovi, sebenarnya ada banyak hal yang gue pelajari sebenarnya. Aku lihat potensi di dia dengan apa yang dia alami itu memang berbeda banget. Nah, karena itu aku sebagai manajer sekarang, aku berusaha untuk gali potensi yang sebenarnya ada di dia. Ya. Entah itu kapan jadinya, aku sih menjalankan saja, menggali saja.
ya hasil akhirnya biar nanti yang kuasain. Iya. Seru Mas Tarik sebenarnya ngobrol sama Bang Botak nih, tapi Iya. karena saking serunya mereka punya kegiatan, kita punya kegiatan, kita akan bertemu lagi nantinya dengan siapa ya? Nantinya kita akan umumkan lewat podcast Kinari. Terima kasih Bung Frank. Terima kasih semuanya. Bung Botak. Assalamualaikum. Sukses untuk semua orang. Semoga cerita Bung Frank bisa Dan podcast menginspirasi ini kalian semua. pokoknya akan jadi nomor 1 di Indonesia. Amin. Amin. Jangan lupa subscribe ya.